Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saharudin SE, SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya mengajar di SMA IT Al-Aulia Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan best practice atau cerita praktik baik dengan metode STAR. S. Situasi. T. Tantangan. A. Aksi. R. Refleksi hasil dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran inovatif Project Based Learning atau PJBL dengan media pembelajaran video YouTube pada pembelajaran ekonomi kelas 10, materi kegiatan ekonomi produksi. Kondisi yang menjadi latar belakang. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Rendahnya hasil belajar peserta didik tidak terlepas dari peranan guru dalam proses pembelajaran. Kurangnya persepsi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, serta guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sehingga mengakibatkan peserta didik tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Akhirnya, dapat berdampak pada hasil belajar peserta didik. Berdasarkan identifikasi masalah yang saya lakukan di tempat saya mengajar, masih terdapat peserta didik yang hasil belajarnya masih rendah. Setelah penulis melakukan eksplorasi masalah dan menentukan penyebab masalah, maka penulis menentukan masalah yang akan diselesaikan, yaitu 1. Hasil belajar peserta didik masih rendah. Model kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru masih kurang inovatif dan masih menggunakan model pembelajaran konvensional. 3. Kurangnya persepsi guru dalam meningkatkan motivasi belajar guru. Kurangnya persepsi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa sesuai perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini. Tantangan. Setelah dilakukan praktik lapangan, refleksi diri, sharing, wawancara, serta observasi kegiatan, tantangan untuk mencapai tujuan tersebut terdiri dari: yang pertama, tantangan dari guru. Tantangan dari guru diantaranya: pertama, memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Berikut poin kedua, mencari video pembelajaran dari aplikasi YouTube yang sesuai dan tepat dengan materi pembelajaran. Poin berikutnya, poin ketiga, kemampuan memanfaatkan dan mengintegrasikan TPEK di dalam kelas, mengingat banyak perangkat yang dipakai dalam pelaksanaan PPL. Berikutnya, membutuhkan persiapan yang cukup lama untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran. Berikutnya, menerapkan seluruh sintaks pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Terdapat kesulitan dalam menghubungi narasumber saat wawancara kepada beberapa pakar pendidikan. Poin berikut membutuhkan pengetahuan dalam membuat atau mengedit hasil rekaman sehingga menjadi video yang sesuai yang diinginkan. Tantangan yang kedua, tantangan dari peserta didik. Tantangan dari peserta didik ini terdapat: pertama, terdapat peserta didik yang tidak hadir dalam pembelajaran. Kedua, kurangnya kepercayaan diri peserta didik ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ketiga, masih terdapat peserta didik yang malu untuk mengungkapkan pendapatnya pada saat diskusi. Keempat, peserta didik belum aktif dalam berdiskusi. Tantangan yang berikut yaitu tantangan dari media dan alat atau sarana prasarana.
Terdapat hasil rekaman yang kurang maksimal. Berikutnya cara mengedit video yang kurang maksimal tampilannya. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul, LKPD, media, bahan ajar, dan instrumen penilaian dengan sebaik mungkin. 2. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. 3. Meningkatkan pengetahuan pemahaman mengenai model pembelajaran melalui internet dan memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi kegiatan ekonomi produksi, yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Aksi yang keempat, memilih video pembelajaran yang tepat melalui aplikasi YouTube sebagai video stimulus bagi peserta didik dalam mengidentifikasi masalah. Kelima, membuat slide PowerPoint melalui media Canva agar menarik bagi peserta didik, membuat mereka menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Keenam, mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan praktik pembelajaran. 7. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat dan bertanggung jawab atas tugas mereka dalam kelompok, lebih percaya diri dalam melakukan presentasi, berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, maupun dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. 8. Belajar untuk mengelola kelas dan mengorganisir peserta didik dengan lebih baik lagi. 9. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan sarana prasarana yang diperlukan dalam praktik pembelajaran melalui bantuan teman-teman tim media sekolah dan juga uji coba langsung dalam menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik baik ini. Adapun strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan yang dialami dalam praktik baik ini adalah 1. Pendidik terus meningkatkan kompetensi diri dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 agar pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan bagi peserta didik, yaitu seperti Canva dan aplikasi YouTube. Strategi yang kedua, melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Refleksi, hasil, dan dampak. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan antara lain. 1. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana dalam proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, sehingga meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian pengetahuan peserta didik di akhir pembelajaran. 2. Pada praktik pembelajaran peserta didik lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka aktif dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan sikap percaya diri pada saat peserta didik berpresentasi. 3. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik melalui Canva dan YouTube membuat peserta didik menjadi lebih tertarik, fokus dalam proses pembelajaran dan lebih memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Faktor keberhasilan. 1. Guru mampu mendesain model pembelajaran yang inovatif. 2. Guru mampu membuat media pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatkan hasil akhir peserta didik setelah melakukan post-test atau penilaian di akhir pembelajaran. 4. Guru mampu membuat video pembelajaran. 5. Guru mampu membuat proses pembelajaran struktur dari awal hingga akhir. 6. Peserta didik mampu melakukan salah satu proses produksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, penggunaan alokasi waktu yang belum maksimal, pengambilan video saat proses pembelajaran belum maksimal, hasil perekaman kurang maksimal,